Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Hari ini hari Senin tanggal 3 Maret tahun 2025. Tahu nggak sahabat semua? Di tanggal yang sama, tepatnya di tanggal 3 Maret 1924, kaum muslimin seluruh dunia itu dalam kondisi yang amat sangat bersedih, berduka cita. Apa sebabnya? Di tanggal itu, di tanggal 3 Maret tahun 1924, kekhilafahan Utsmani itu dihapuskan secara resmi oleh seorang Yahudi Zionis laknatullah bernama Mustafa Kamal, di mana kekhilafahan Utsmani ini yang telah berabad-abad melindungi dunia, menyebarkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, itu dihapuskan, di mana daulah Islam yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah itu dihapuskan. Kalau kita mau melihat sejarahnya, kalau kita mau membaca sejarahnya, ketika daulah Islam pertama ditegakkan oleh baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW, ya di tahun pertama Hijriah, kemudian dijadikan patokan waktu atau dalam membuat kalender, ya perhitungan waktu yang disebut dengan kalender Hijriah. Pada saat itu Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah dari Mekah ke Yasrib. Saat itulah pada waktu itu dilakukan sebagai penentu dari penanggalan kaum muslimin, dikenal saat ini dengan kalender Hijriah. Saat itu Rasulullah membangun fondasi daulah Islamiyah, dan daulah Islamiyah ini dari mulai Yasrib, ya dari Madinah, itu menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Kemudian dari Jazirah Arab menyebar lagi ke Persia, ke Romawi, ya, ke Eropa, Asia, hingga sampai kepada kita di Indonesia ini. Selama berabad-abad, kekhilafahan ini menaungi seluruh penjuru dunia, lebih dari sepertiga dunia, 2/3 dunia. 2/3 dunia saat itu benar-benar dalam kondisi yang gemah ripah lojinawi, benar-benar dalam kondisi yang makmur, luar biasa. Bahkan para penulis barat mengakui hal itu. Will Durant dalam bukunya The Story of Civilization telah menggambarkan betapa makmurnya wilayah kekhilafahan. 2/3 dunia rakyat hidup dalam kesejahteraan luar biasa, kemakmuran yang tidak terbayangkan. Peradaban manusia mencapai peradaban tertinggi yang belum pernah dicapai oleh peradaban manusia manapun sebelum dan setelahnya. Itulah peradaban Islam, sahabat semua. Kekhilafahan Islam, daulah Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW, diteruskan oleh para sahabatnya Khulafaur Rasyidin, diteruskan oleh para khalifah setelahnya. Kita kenal ada kekhilafahan Muawiyah, Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmani, di mana kekhilafahan Utsmani ini adalah merupakan kekhilafahan terpanjang dibanding kekhilafahan sebelumnya. Hampir setengah, hampir 500 tahun, ya hampir 500 tahun secara panjang kekhilafahan Utsmani. Sahabat semua, tanggal 3 Maret ini hari di mana umat Islam berduka cita. Saat ini umat Islam terpecah belah lebih dari 50 negara, dipimpin oleh satu orang pemimpin yang tidak sah secara hukum syar'i. Sahabat semua, sungguh Islam telah mengharamkan umat Islam itu berpecah belah, dan Islam telah mengharamkan umat Islam tidak memiliki seorang pemimpin lebih dari 3 hari. Bahkan kalau kita membaca riwayatnya, sahabat semua, bagaimana para sahabat itu menunda pemakaman jasad dari baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW selama 3 hari. Itulah kemudian menjadi ijma sahabat bahwa kaum muslimin haram untuk tidak memiliki pemimpin lebih dari 3 hari. Saat ini bagaimana kondisi kaum muslimin, sahabat semua? Dari tahun 1924
sampai dengan sekarang tahun 2025, apa yang terjadi dengan kaum muslimin? Mereka terpecah menjadi lebih dari 50 negara. Lebih dari 50 negara, bagaikan buih di lautan umat Islam saat ini, sahabat semua. Kezaliman menimpa kaum muslimin. Apa yang terjadi bisa kita lihat saat ini di media massa. Saudara-saudara kita di Palestina dibantai, di Kashmir, di Uzbekistan, di Burma, ya, di Xinjiang. Semuanya umat Islam berada dalam kondisi amat sangat terpuruk. Mereka banyak, sahabat semua, tetapi kondisinya bagai buih di lautan, bagaikan makanan yang di atas meja, di atas hidangan yang kemudian dikeroyok oleh para orang-orang lapar. Kaum penjajah, kaum kafir penjajah telah berhasil memecah belah kita, sahabat semua. Kaum kafir penjajah telah berhasil melepaskan ikatan akidah kita, persatuan kita, sahabat semua, lewat apa yang disebut dengan nasionalisme negara bangsa. Maka itu ketika saudara kita di Palestina dibantai oleh kaum Yahudi laknatullah, ya, apa yang dilakukan oleh para penguasa muslim saat ini? Tidak ada. Mereka hanya mengutuk, membawa itu ke perundingan PBB. Sementara kita tahu semua, sahabat semua, bahwa PBB adalah negara-negara yang membidani lahirnya negara Zionis di Palestina. Lalu bagaimana mungkin, sahabat semua, kita berharap pada PBB? Bagaimana mungkin kita berharap pada bidan yang telah membantu melahirkan sebuah negara haram bernama Zionis Israel? Bagaimana bisa kita berharap ke sana? Sahabat semua, semoga ini adalah Ramadan terakhir tanpa adanya satu institusi pemersatu umat Islam seluruh dunia yang bernama Khilafah Islamiyah. Bahwa Rasulullah telah bersabda, "Summa takunu khilafatan ala minhajin." Summa sakat, bahwa kelak akan tegak kembali ke khilafan ala minhajin nubuwah, kekhilafahan yang berdasarkan metode kenabian. Maka sahabat semua, kita belajar lagi, kita coba berusaha untuk bagaimana mewujudkan bisyarah Rasulullah itu, agar supaya Islam ini benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin, menyebarkan rahmat ke seluruh penjuru alam. Insyaallah sahabat semua, semoga Ramadan tahun depan kita semua sudah berada dalam satu komando kepemimpinan, satu komando seorang khalifah yang menerapkan seluruh hukum-hukum Islam, yang menerapkan seluruh syariah Islam tanpa kecuali, hingga kemudian kita semua kembali bersaudara dan tidak ada lagi cerita kaum kafir penjajah itu menzalimi kita, karena kita sudah memiliki junnah, kita sudah memiliki perisai. Itulah yang disebut dengan Khilafah Islamiyah, insyaallah. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.